Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anil Hasan an Abil Hasan an Jaddil Hasan annal ahsanal hasan al khuluqul hasan rahu hasan wa qila hadha hadithun hasan. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan kita berbagai macam nikmat, berbagai macam kenyamanan, baik kenyamanan tempat, kenyamanan hati, kenyamanan memandang, kenyamanan bernafas, kenyamanan mendengar, kenyamanan darah yang sudah mengalir, kenyamanan detak jantung yang tanpa kita perintah untuk berdetak. Semuanya kenikmatan-kenikmatan itu Allah berikan percuma kepada kita, gratis kepada kita, free. Semuanya itu harus kita syukuri, semuanya harus kita sadari bahwa itu merupakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan bergerak juga masuk. Jadi ketika kita gerak, ketika kita bernafas, ketika kita melihat, ketika kita mendengar, kita sadar semuanya itu merupakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kita tauladan baik, suri tauladan yang baik, uswatun hasanah, yang mana sangat bagus untuk kita ikuti lifestyle dan gaya hidup beliau, yang mana semuanya tidak lepas dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik gaya hidup, baik gaya berjalan, baik cara makan, semuanya akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, kita ingat bahwa itu merupakan gerakan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat itu dari Rasulullah, kita mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sadar semua yang kita kerjakan dalam hal ibadah itu semuanya tidak lepas dari tuntunan baginda sallallahu alaihi wasallam. Semua ibadah kita, baik ibadah membaca Al-Quran, baik ibadah kita dalam sholat, baik ibadah kita puasa, baik ibadah kita berzakat, bersedekah, memberikan hibah dan lain sebagainya, itu merupakan tindakan yang terpuji yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kita sadar gerakan kita harus dan mestinya kita mengikuti seperti Rasulullah SAW. Bahkan ada satu sahabat yang mana sahabat itu selalu mengikuti gerakannya Rasulullah SAW. Bahkan ada di satu tempat yang mana Rasulullah pada waktu itu untanya berkeliling 3 kali di tempat tersebut. Sahabat ada yang mengikuti berkeliling juga di tempat tersebut. Entah alasannya seperti apa, tetapi karena yang mengerjakan, yang menggawinya ini adalah Rasulullah, maka sahabat tersebut
ikut mengikuti apa yang dikerjakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya atas izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyambung yang terdahulu mengenai Al-Qur'anul Karim, bagaimana pembagiannya dan berapa jumlah dan lain sebagainya. Di sini Al-Qur'anul Karim disebutkan oleh para ulama terdiri dari 30 juz. Itu sepakat semua ulama 30 juz. Juz itu pembagian. Jadi ada satu juz itu satu bagian, 2, 3 sampai 30 juz. Terus ada 114 surah, itu sepakat juga. 6.225 ayat. Nah, ini yang khilaf ulama. Ada yang menyebutkan 6.300 sekian, ada yang menyebutkan 6.000-an berapa. Cuma kalau 6.000-nya itu sepakat, tapi ujungnya kada sepakat. Beda-beda, itu tergantung qiraat yang dibaca. Nah, beda-beda lah. Terus ada 77.439 kalimat. Seperti Allah satu kalimat, Ar-Rahman satu kalimat, Ar-Rahim satu kalimat. Dihitung seluruh kalimat yang ada di Al-Quran itu, jumlahnya itu ada 77.439 kalimat. Jumlahnya ada 77.439 kalimat. Dan terdiri dari 340.740 huruf. Itu kada sama karena berlainan qiraatnya tadi. Jadi hurufnya itu ada 340.740 huruf. Jadi kalau kita khatam satu kali Al-Quran, kan satu kali kita membaca Al-Quran itu dihitung 10 pahala ya. Terus kalau kita berwudu itu 25. Terus kalau misalkan di dalam sholat itu beda lagi, tergena lagi membacanya. Nah, kalau satu kali khatam Al-Quran misalkan dihitung satu aja, berarti dapat 340.740 huruf. Kalau misalkan dihitung, misalkan kada wudu nih membaca Al-Qurannya, kada wudu misalkan nih, hafal misalkan kada wudu. Nah, itu dikali 10, artinya ada 3.474.000, 3 juta lah kalau kada wudu. Pahala yang didapat tuh 3 juta sekali khatam Al-Quran. Nah, silahkan dikali aja lagi kalau misalkannya wudu. Terus kalau ada yang menanyakan, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Nah, kenapa maka ada huruf? Sedangkan dalam pelajaran tauhid, pelajaran tauhid lah, kita belajar kalam Allah itu adalah kada berhuruf, kada bersuara, kada berawal, kada berakhir. Kenapa? Padahal kan Al-Quran itu kalamullah, ya lah. Nah, kenapa nih sampai ada hurufnya? Sekali lagi, pelajaran tauhid kita belajar kalam Allah itu kada berhuruf, kada bersuara, kada berawal, kada berakhir. Tapi kenapa Al-Quran itu ada hurufnya? Nah, nanti insyaallah selanjutnya akan dijelaskan kenapa Al-Quran berhuruf dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih. Ulun mohon maaf, mohon ampun kalau ada kata-kata yang salah dari ulun, baik dari segi perbuatan dan lain sebagainya. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.